Perkenalkan, nama saya Kevin Tias Nodota Galung, mahasiswa Teknik Pertambangan 2019, Universitas Sriwijaya, kelas B, Kampus Palembang. Tugas dan video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Tambang. Di sini kita mencari regresi eksponensial dari data soal yang diberikan. Sebagai berikut, konsumsi batubara Cina dalam juta ton yang dimisalkan dalam X dan harga jual batubara Indonesia dalam US dollar per ton yang dimisalkan Y mulai bulan Januari sampai bulan November dengan jumlah data 11 data. Untuk mempermudah, maka kita membuat tabel bantu. Yang pertama, kita mencari XI kuadrat dengan rumus sama dengan di kolom XI yang pertama bulan Januari pangkatkan 2, maka akan didapatkan hasilnya 625. Untuk mengisi kolom XI kuadrat mulai bulan Februari sampai bulan November, langsung aja ditarik seperti ini. Maka kolom XI kuadrat telah terisi mulai dari bulan Januari sampai November. Yang kedua, mencari log YI. Dengan cara rumusnya sama dengan log 10 data pada kolom YI yang pertama bulan Januari didapatkan hasilnya 1,812913. Untuk mengisi kolom log YI mulai dari Februari sampai dengan November, langsung aja ditarik. Maka kolom log YI telah terisi mulai bulan Januari sampai dengan bulan November. Yang ketiga, mencari XI dikali log YI dengan rumus sama dengan XI-nya tadi pada kolom XI pada bulan Januari dikali sigma log YI tadi pada kolom Januari pada baris Januari kolom log YI. Dapatkan hasilnya 45,32283. Untuk mengisi tadi sampai November langsung tarik aja. Maka kolom dari XI kali log YI telah terisi penuh mulai Januari sampai November. Lalu kita mencari total atau sigma. Pertama, kita mencari total sigma dari XI sama dengan rumusnya sum. Kita blok langsung dari Januari sampai dengan November. Kita dapatkan hasilnya 223. Yang ini untuk mengisi yang di samping. Rumusnya sama seperti tadi, tapi untuk menghemat waktu kita bisa langsung tarik dari sini. Nah, maka untuk sigma YI 619, sigma XI kuadrat 4813, sigma log YI 19,22911, dan sigma XI log YI 391,8318. Lalu kita masuk untuk menentukan nilai A dan B. Nah, di sini ada rumus log A sama dengan sigma log YI per N dikurang dalam kurung log B dikali dalam kurung sigma XI per N. Lalu kita mencari log B sama dengan N dalam kurung sigma XI kali log YI dikurang sigma XI dikali dalam kurung sigma log YI per N sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI di pangkat 2. Nah, kita mencari log B terlebih dahulu karena untuk mencari log A di sini ada dikurang log B. Jadi harus kita cari log B dengan rumusnya sama dengan N ini 11 dikali sigma XI kali log YI ini dikurang sigma XI dikali sigma log YI ini lalu dibagi N ini jumlah data 11 dikali
dikali sigma xi kuadrat ini, lalu dikurang sigma xi yang ini, tapi dipangkatkan 2. Maka akan dapatkan hasilnya 0,006863,203. Lalu kita mencari log A-nya dengan rumus sama dengan sigma log y ini dibagi jumlah datanya tadi 11 dikurang log B ini dikali sigma xi dibagi jumlah data tadi n sama dengan 11. Maka dapatkan hasilnya 1,608964,849. Nah, lalu kita masuk ke rumus sifat ke-1 algoritma. Nah, untuk rumus sifat ke-1 algoritma ini, log x sama dengan n, maka untuk mencari nilai x sama dengan 10 pangkat n. Nah, sini kan sudah diketahui ini log A dan ini log B. Maka A-nya akan sama dengan 10 pangkat 1,608964,849 dan B-nya sama dengan 10 pangkat 0,006862,03. Maka untuk mencarinya dengan cara gini tadi, tinggal dipangkatkan 10 pangkat yang A tadi ini, pangkat yang ini pangkatkan, maka akan didapatkan hasilnya 40,641043,4. Lalu untuk yang B sama tadi, cuma dipangkatkan sama dengan 10 pangkatkan hasil yang B tadi ini. Maka hasilnya dapat 1,015928,639. Nah, jadi untuk model persamaannya y sama dengan a b pangkat x didapatkan y sama dengan 40,641043,4 dikali 1,015928,639 pangkat x. Maka y sama dengan 40,641043,4 pangkat 0,015. Itu untuk kita cross check dengan auto Excel begini. Ini kita input datanya ini, select datanya langsung blok aja yang ini baru kita tekan OK. Kita untuk cross checknya ini kita buat trendline, add trendline, eksponensial, baru ini display equation, ini warnanya coba warna biru, perubahannya 1 ini terus oke. Ini udah dapat nih. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi untuk cross check dengan Excel sama jawabannya y sama dengan 40,641 pangkat 0,0158 x. Ini sekarang kita masuk yang kedua, regresi kuadratik. Ini soal yang tadi, Nah, di sini kita mencari xi kuadrat terlebih dahulu sama dengan ini 5 dikuadratin, maka hasilnya 625. Langsung kita tarik aja sampai ke November, maka langsung mendapatkan hasil untuk kolom xi kuadrat dari bulan Januari sampai bulan November. Yang kedua nih xi pangkat 3 sama seperti tadi,
cuman dipangkatkan 3, hasilnya 15.625. Langsung tarik aja sampai bulan November. Oke, semua data dari bulan Januari sampai bulan November untuk kolom XI pangkat 3 dan terisi. Oke, yang XI pangkat 4 sama dengan ini D5 kita pangkatkan 4. Oke, dapat hasilnya 390.625. Langsung tarik aja. Maka langsung terisi dari mulai bulan Januari sampai November untuk kolom XI pangkat 4. Tuh, kolom XI kali YI rumus sama dengan XI ini dikali I. Hasilnya dapat 1625. Langsung aja jadi ditarik sampai November untuk mempersingkat waktu. Untuk kolom XI YI telah terisi mulai bulan Januari sampai November. Tuh, yang terakhir XI kuadrat dikali YI sama dengan XI kuadrat tadi sudah dicari, ini dikali YI yang ini. Maka hasilnya 40.625. Tarik aja langsung ke bulan November. Maka untuk kolom XI kuadrat kali YI untuk bulan Januari sampai November telah terisi. Selanjutnya kita mencari total sigma. Rumusnya sama dengan sum. Langsung blok aja mulai bulan Januari sampai bulan November. Oke. Untuk sigma dari X sama dengan dapatkan hasilnya 223. Nah, untuk mencari yang Y XI kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, XI kali YI, XI kuadrat kali YI. Ini untuk mempersingkat waktu langsung tarik aja dari sini sampai ke sini. Nah, maka akan terisi seluruh total sigma dari kolom-kolom tersebut. Untuk mencari sigma YI ini sama dengan rumusnya NA ditambah B dikali sigma XI ditambah C dikali sigma XI kuadrat. Lalu yang sigma XI kali YI sama dengan A dikali sigma XI ditambah B dikali sigma XI kuadrat ditambah C dikali sigma XI pangkat 3. Lalu untuk sigma XI kuadrat YI sama dengan A dikali sigma XI kuadrat ditambah B dikali sigma XI pangkat 3 lalu tambah C sigma XI pangkat 4. Ini kita ubah dulu. Pangkat 3. Lalu kita masukkan sini. Sigma YI sama dengan N ini jumlah data 11, maka 11A ditambah B dikali sigma XI dan 223 223B ditambah C dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat tadi 4813, maka di sini 4813C. Lalu sigma XI kali YI sama dengan 223A ditambah 4813B ditambah 109.459C. Lalu yang ketiga, sigma XI kuadrat kali YI sama dengan 4813A ditambah 119. Salah lagi. Maka persamaannya menjadi sigma YI sama dengan 11A ditambah 223B ditambah 4813C. Lalu untuk persamaan sigma XI YI sama dengan 223A ditambah 4813B ditambah 109.459C. 99C. Lalu untuk XI kuadrat YI sigma XI kuadrat YI sama dengan 4813A tambah 109.459B tambah 2599333C. Nah, lalu untuk inverse nilai matriksnya kita tulis sigma YI ini sama dengan sigma YI ini sigma YI nya 619 sigma XI kali YI 12810 lalu yang ketiga sigma XI kuadrat YI 281540 ini langsung turunkan aja ini 11 ini 223 ini 48
13, ini 223, lalu 4813 itu 109 459 459, lalu 4813 itu 09459, yang terakhir 2599 333. Ini langsung sama dengan ini juga sama dengan ini juga sama dengan ini. Oke, nah, ini untuk cara untuk menginverse nilai matriksnya, kita blok sini, itu sama dengan n inverse kurung, kita blok dari sini sampai ke ujung sini, lalu kita dapatkan hasilnya. Ini hasil inverse nya. Dari hasil inverse ini kita masukkan ke sini, lalu ini untuk perkalian matriksnya. Nah, untuk mencari hasil dari perkalian matriks ini, sama-sama kita blok dulu sama dengan NMULT kurung. Nah, untuk yang array pertama ini kita blok yang ini dulu. Sudah kita blok, baru titik koma, baru kita blok yang kedua di sini. Tutup kurung. Tuh kan ini hasilnya sebagai berikut. Jadi model regresi kuadratiknya Y sama dengan 0,00751 X kuadrat ditambah 0,58848 X ditambah 41,0577. Nah, mari kita cross check dengan auto Excel. Ini tadi hasilnya. Cross check dengan auto Excel, kita select datanya. Ini datanya tadi, XY-nya. Oke. Nah, untuk kita tahu apakah hasil kita yang tadi ini benar, kita sini kita buat trend line. Trend line distribution chart. Yang ini kita pilih polinomial. Nah, oke, setelah itu kita ubah dulu jadi warna biru. Kita buat jadi titik. Oke. Nah, ini dia hasilnya persamaannya. Nah, jadi persamaannya tadi sama dengan hasil yang kita hitung tadi. Jadi, maka hasil perhitungan kita ini benar. Nah, sekarang masuk ke korelasi Pearson. Jadi, dalam soal yang tadi, ini maka kita bantu juga. Kita cari dulu XI kali YI-nya. Nah, untuk tabel XI YI-nya sebelumnya tadi, ini dibagi 10 semua. Lalu, baru cari sama dengan ini dikali EI, hasilnya 16,25. Ini langsung tarik aja untuk waktu sampai November ke kolom XI YI terisi penuh mulai dari bulan Januari sampai bulan November. Ini sekarang kita masuk ke XI kuadrat, rumusnya sama dengan XI dipangkatkan 2. Nah, ini dapat hasilnya 6,3. Sama seperti tadi, langsung tarik aja ya. Nah, jadi sudah dapatkan kolom XI kuadrat dari bulan Januari sampai bulan November. Terakhir nih kita YI kuadrat, rumusnya sama dengan YI pangkatkan 2. Hasilnya dapat 42,3. Langsung tarik lagi dari bulan Januari sampai bulan November. Maka kolom YI kuadrat dari bulan Januari sampai November telah penuh. Nah, sekarang kita mencari sigma masing-masing kolom. Pertama kita mencari sigma XI dulu. Rumus sama dengan sum kita blok dari bulan Januari sampai bulan November.
maka dapatkan hasilnya 22,3. Nah, untuk mencari sum dari kolom YI, XI kuadrat dan YI kuadrat sama saja seperti tadi, tapi biar lebih mudah kita langsung tarik aja langsung dari sini. Nah, maka udah terisi semua. Nah, kita langsung masuk ke rumus korelasi Pearson. Rumusnya R sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang dalam kurung sigma XI dikali dalam kurung sigma YI per akar N dalam kurung sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI dipangkat 2 dikali N dalam kurung sigma YI kuadrat dikurang dalam kurung sigma YI dipangkat 2 kan. Nah, ini menjadi seperti ini. Jadi R sama dengan 11 dikali 128,1 dikurang dalam kurung 22,3 dikali dalam kurung 61,9 per akar 11 kali dalam kurung 48,13 dikurang dalam kurung 497,29 dikali 11 dalam kurung 351,93 dikurang dalam kurung 3831,61. Maka rumusnya ini biar langsung kita cari. Nah, rumus sama dengan N ini tadi ini dikali sigma XI YI ini dikurang sigma XI dikali sigma YI. Nih. Lalu dibagi. Nah, untuk akarnya ini kita menggunakan perintah SQRT. Ini. Oke. Kita isi isiannya nih tadi ini N ini adalah 11 ini di 16 dikali sigma XI kuadrat ini dikurang sigma XI dipangkatkan 2 sigma XI kita pangkatkan 2 kurung dulu kita kali N lagi ini plus 15 lalu kita kali sigma YI kuadrat ini dikurang sigma YI pangkat 2 sigma YI ini pangkatkan 2. Kita akan dapatkan hasilnya ini. Kita dapat hasil R sama dengan 0,8051104. Sekian video dari saya ini. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian. Terima kasih.